Let's reboot Anaconda. Yes. To $9,400. Yes. Direct. Action! Put your face right up next to the snake. No. Kisah bermula saat Griff yang pindah ke Los Angeles untuk mengejar karir akting, kembali ke kampung halaman dan menghadiri pesta ulang tahun Doug. Di sana, Griff mengumumkan sebuah ide gila yang akan mengubah hidup mereka, membuat remake film Anaconda. Griff mengklaim telah mendapatkan hak film tersebut dari istri seorang penulis Jepang yang menggemarinya. Doug awalnya menolak karena takut mengambil risiko, mengingat ia sudah berkeluarga dan memiliki pekerjaan yang stabil. Namun, Kenny dan Claire yang juga merasa hidupnya stagnan, terutama Kenny yang memiliki masalah penyalahgunaan zat, dengan cepat setuju. Istri Doug, Molly, justru mendorong suaminya untuk mengejar mimpinya, bahkan meyakinkannya untuk mengambil cuti dan mendapatkan pinjaman untuk modal. Setelah berhasil meyakinkan Doug, keempat sahabat ini pun siap terbang ke Brasil untuk memulai syuting film amatir mereka. So it begins. That's what I'm talking about. Setibanya di Amazon, mereka menyewa kapal dan merekrut Santiago Braga, Selton Mello, seorang pawang ular lokal yang juga membawa ular kecil peliharaannya bernama Heitor untuk digunakan dalam syuting. Di tempat lain, film dibuka dengan adegan Ana Almeida, Daniela Melchior, yang sedang melarikan diri dari kejaran sekelompok pria yang dipimpin oleh Joao, Rui Ricardo Diaz. Ternyata, perburuan ini langsung disambut oleh serangan seekor anaconda raksasa yang muncul dari air dan langsung memangsa salah satu anak buah Joao. Kemudian, saat Doug dan kawan-kawan sedang mempersiapkan syuting, Ana muncul dan berusaha membajak kapal mereka. Karena kelompok Joao semakin dekat, Ana akhirnya terpaksa bergabung dengan kru film tersebut, berpura-pura menjadi putri dari pemilik kapal yang mereka sewa. Proses syuting film Anaconda versi indie ini pun dimulai dengan anggaran minim. Dengan Kenny sebagai juru kamera, Griff dan Claire dipasangkan sebagai pemeran utama, di mana hubungan asmara lama mereka mulai bersemi kembali. Di tengah kekacauan syuting, mereka tidak sengaja kehilangan Heitor, ular peliharaan Santiago yang membuat sang pawang kesal. Doug, sang sutradara, melihat Ana menunjukkan kemampuan bertarung dan bertahan hidup yang keren saat berhadapan dengan kelompok Joao. Terkesan dengan Ana, Doug memutuskan untuk mengubah fokus cerita filmnya dan menjadikan Ana sebagai karakter utamanya, yang ia anggap lebih badass. Keputusan ini langsung menimbulkan ketegangan besar antara Doug dan Griff. Setelah kehilangan ular kecil mereka, Santiago menyarankan agar mereka mencari pengganti yang katanya banyak sekali di hutan. Namun Santiago tidak sadar bahwa yang ia maksud adalah anaconda raksasa yang benar-benar mematikan. Bersama Griff, Santiago masuk ke hutan, tetapi ia malah diserang oleh seekor anaconda besar. Santiago diseret ke dalam air dan dimangsa oleh reptil kolosal itu. Sekaligus menjadi korban kedua sang ular raksasa. Kejadian ini membuat kru film sadar bahwa bahaya di sekitar mereka bukanlah properti film, melainkan ancaman nyata di rimba Amazon. Mereka kini benar-benar berada di dalam film Anaconda yang coba mereka buat. Konflik kreatif antara Doug dan Griff semakin memanas. Griff kesal karena Doug terlalu banyak bertindak sesuai keinginannya dan menggeser peran Griff sebagai pemeran utama.
Saat perdebatan mereka mencapai puncaknya, beberapa kapal yang membawa kru film lain tiba-tiba melintas. Ternyata, kru tersebut adalah tim resmi dari Sony yang sedang syuting reboot Anaconda yang sesungguhnya. Momen ini memaksa Griff untuk mengakui kebohongan besarnya. Dia tidak pernah mendapatkan hak legal untuk waralaba Anaconda. Pertengkaran Doug dan Griff tak terhindarkan. Dalam kemarahan, Griff memutuskan pergi menggunakan kapal kecil, berharap bisa bergabung dengan kru Sony dan pulang. Saat kekacauan terjadi, kebenaran tentang Ana Almeida terungkap. Ia bukanlah putri pemilik kapal, melainkan seorang penambang emas ilegal yang berbahaya. Joao yang selama ini mengejarnya, ternyata adalah seorang polisi yang bertugas menangkapnya. Salah mengira Joao sebagai penjahat dan menembaknya. Ana memanfaatkan situasi ini, membunuh Joao dan kemudian menyandera Doug, Kenny, dan Claire. Ia memaksa sisa kru untuk menambang emas ilegal untuknya. Situasi yang seharusnya menjadi adegan film amatir, kini berubah menjadi krisis penyanderaan yang mematikan di tengah hutan. Ana Almeida, si penambang emas yang licik, tidak berumur panjang. Saat ia menyandera para sahabat itu, Anaconda raksasa kembali menyerang. Ular tersebut berhasil menyeret Ana ke dalam air dan memangsanya, mengakhiri ancaman penambang emas itu. Namun, horor belum berakhir. Setelah itu, fokus ular berpindah pada Doug. Meskipun ia berusaha melawan, Doug akhirnya diserang dan ditelan hidup-hidup oleh Anaconda tersebut. Kenny, Griff, dan Claire yang menyaksikan kengerian itu kini tersisa berdua, harus berusaha meloloskan diri dan bertahan hidup dari teror predator raksasa di Sungai Amazon. Meskipun Doug ditelan utuh, ketiga temannya berasumsi ia sudah tewas. Kenny, Griff, dan Claire kemudian menemukan tubuh Doug yang besar di perut ular bersama seekor babi yang juga dimangsa. Dan dengan berani, mereka menggunakan tubuh Doug sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Anaconda. Tiba-tiba, saat ular itu mendekat, Doug yang ternyata masih hidup karena terperangkap di dalam tubuh ular, terbangun dan berhasil melarikan diri dari dalam perutnya. Keempat sahabat itu kini bersatu kembali. Mereka lalu menemukan puing-puing lokasi syuting kru Sony yang hancur. Di sana, mereka bertemu dengan Ice Cube, salah satu bintang dari Anaconda asli tahun 1997, yang selamat dari serangan ular dan membekali mereka dengan senjata. Ice Cube memberi mereka peralatan dan membantu tim Doug merencanakan serangan balik terakhir. Mereka mencoba membunuh Anaconda raksasa itu dengan kembang api. Tetapi upaya ini gagal total karena kulit ular yang terlalu tebal. Sebagai upaya terakhir, Griff menembakkan suar ke tangki propana yang ada di dekatnya, yang menyebabkan ledakan dahsyat di tubuh Anaconda. Doug yang selamat dari maut, maju dan memberikan pukulan terakhir ke kepala ular, akhirnya berhasil membunuh monster Amazon tersebut. Para sahabat ini pun menang dan pulang. Beberapa waktu kemudian, film Anaconda tidak resmi mereka yang berjudul The Anaconda ditayangkan perdana dengan sambutan positif. Meskipun Sony Pictures mengirimkan surat peringatan dan melarang distribusi bioskop, Griff dan Claire akhirnya menikah, sementara Kenny sukses mengatasi masalahnya. Di adegan penutup yang lucu, Doug dikunjungi oleh Jennifer Lopez, bintang film Anaconda asli. J.Lo menyukai remake buatan Doug dan menawarinya untuk menyutradarai reboot resmi. Doug yang kaget langsung pingsan di tempat. Sampai jumpa di recap film seru berikutnya.